Yang viral kemarin. Viral emang ada apa? Iya. Kan Bapak kemarin lihat TikTok kemarin. Gak punya sih Pak. Jadi TikTok nomang gondrong kes digadekan. Coba ini kasih mic dulu, coba itu. Karena kita tidak dimodali oleh pengusaha tambang, jadi mic ini kurang nih Pak. Ini buat apa Mas? Ini pakai dulu Pak, Ini biar dipakai, kedengaran. Pak. Ini bukan untuk ngopi ini mah Pak. Jadi suara saya Biar kedengaran. Biar halus. ini buat merekam. Iya. Iya, buat mereka. Bapak ini kampungan banget ya berarti. Sesuaikan orang kamu. Ayo, silakan. Kamu yang mana ini? Saya atau bapak-bapak ini saudara-saudara yang dari tamu ini. Ini kita yang tamu Pak. Lain kok yang dipersilakan Pak, dulu. tolong Bapak di sana Pak. Jadi warga media Jabar kebetulan Di hari ini ada lampu Pak. Pak Ujang juga. Beliau pengusaha Silakan Pak duduk. tambang, Sebisa-bisanya Pak ya. masih tambang. Anggap aja ini angkot Kobaca. Kobaca. Jadi beruntung kita ini bertepatan juga ini ada diskusi untuk membedah misteri tentang galian eksplorasi galian tambang galian di Kabupaten Subang, karena para kerjanya ada langsung dengan pengusaha galian. Oke, yuk kita ikuti. Silakan Pak Eko cari tempat duduk yang senyaman-nyaman. Sekarang kan di wilayah selatan katanya bukan zona tambang, ya. Itu kan di PUPR ada bagian tata ruang. Ya. Semua pengusaha yang mengajukan izin direkomendasi oleh tata ruang, walaupun di luar zona. Ini tanda kutip ya. Kita pertanyakan nih bagian tata ruang PUPR. Ya. Saya juga minta ke PJ Bupati Subang agar memanggil bagian kabin tata ruang PUPR untuk mempertanyakan masalah zona ini. Karena ada zona-zona larangan tambang ternyata direkomendasi oleh tata ruang di PUPR. Itu juga problem, sehingga di provinsi jadi mentok juga gitu kan ya. Harusnya sedari dini, dari awal di tingkat kabupaten ini menjari. Oh ini boleh, ini tidak. Jangan menjebak pengusaha sudah masuk baru dikatakan oleh pemerintah bahwa ini terlarang daerahnya. Pengusaha sudah masuk uang, Ya bukan uang aja, berinvestasi. Investasi kita berbicara tentang uang itu Iya. adalah investasi. Iya. Ya, pengusaha sudah berinvestasi, sementara perizinan dianggap berjalan Iya. karena diberikan rekomendasi oleh dinas PUPR, tetapi pada kenyataannya malah dianggap ilegal seperti itu. Betul. Karena apa? Karena di luar zona tambang. Seperti di wilayah selatan itu jalur batu itu di kecamatan Jalan Cagak di Bunihayu itu masuk zona. Di Kecamatan Ciater adalah desa Palasari. Di luar itu tidak masuk zona. Tapi kan pengusaha awalnya tidak tahu karena masih mendapat rekomendasi dari tata ruang di PUPR. Ini saya minta ke Pak Bupati, PJ Bupati, tindak tegas petugas di PUPR ini. Karena ini yang membuat semua jadi polemik, ya. Jadi polemik besar ini. Pak Mang Andi ini sekarang ini berpihak, dalam tanda kutip ya, berpihak terhadap pengusaha tambang. Apa sih yang menjadi pemikiran sampai seperti itu, Mang Andi? Gini lah, kalau bicara konteks keberpihakan, kenapa hari ini saya memiliki sensitivitas sosial ya? Ya banyak katanya teman-teman atau siapa lihat di TikTok, saya sendiri nggak punya TikTok, jadi nggak tahu informasi itu. Saya dibully macem-macem, preman bayaran, apalah saya nggak tahu. Tapi ya boleh-boleh aja orang berkomentar negatif. Tapi yang jelas satu sisi hal bagi saya itu kan, hidup ini memberikan sebuah nuansa lah. Bagaimana kita memberikan pemikiran dan kontribusi pemikiran lah paling tidak kan gitu. Kita tidak memberikan materi, paling tidak kita memberikan kontribusi pemikiran. Satu hal bagi saya itu sumber daya alam itu tetap harus diberdayakan oleh sumber daya manusia yang tepat kan. Tidak bisa mengubah
lingkungan, sumber daya termasuk tambang itu tidak bisa sendiri, Pak. Harus dikelola secara bareng-bareng lah. Ya pemerintah itu sendiri yang punya regulasi yang jelas, yang baku. Tadi apa yang disampaikan Bung Eko itu, ya ini harus menjadi bahan evaluasi antara legislatif dan eksekutif. Kenapa sampai hari ini RDTR itu belum selesai kan dari dalam penetapan regulasi? Ini yang menjadi parameter kita. Awalnya alas hukum di situ aja dulu. Jangan sampai apa yang tadi sampaikan Pak Ujang sebagai praktisi usaha ya di bidang tambang, ya tidak salah-salah juga. Kong hari ini aturannya tidak baku, masih abu-abu, ya gimana? Katakan pengusaha mau berinvestasi ya dengan kapasitasnya, itu tiba-tiba seolah-olah masuk bumbu. Nah ini kan perlu korektif juga ke dalam. Kita tidak bisa menyalahkan semua pihak. Ya, pengusaha investasi dia ingin nyaman. Betul apa saya tahu ya? Daing dah yang usaha yang nyaman. Ulah dikejar-kejar dengan persoalan-persoalan hukum. Nah itu kan. Ditempuh dengan proses normatif, regulasi semua dijalankan. Akan tetapi satu hal yang ketemunya ini kan kembali kepada pemerintah daerah itu sendiri. Dia serius nggak mengelola dengan potensi yang ada, dengan sumber daya alamnya, dengan sumber daya manusianya, benar nggak? Manakala sumber daya manusianya ya seperti ini kondisinya, birokratif harus bertanggung jawab dalam hal ini, ya nggak? Ini ada kesalahan secara kolektif menurut saya. Tidak bisa kita untuk menyalahkan pada seseorang. Negara pun harus hadir dan negara pun harus membenahi juga. Seharusnya negara itu mengayomi masyarakat dan mengelola sumber daya manusia ke alamnya. Akan tetapi pemerintah hari ini seolah-olah tidak hadir. Benar nggak? Pemerintah apa sih yang dibutuhkan hari ini masyarakat? Kenyamanan. Benar nggak? Kenyamanan mereka atau si pengusaha. Itu kenyamanan perusahaan. Potensi alamnya yang ada kandungan sebagai potensi untuk pendapatan daerah ini harus dikelola dengan baik. Tapi manakala kebobrokan yang hari ini di dalam regulasi tidak ada kejelasannya, seperti ini kondisinya. Benar nggak? Saya tidak bisa menyalahkan seseorang atau pengusaha. Oh ini yang merusak lingkungan, nggak seperti itu. Nah bicara terkait dengan lingkungan, ya itu tidak terpisahkan dengan kondisi-kondisi apa yang hari ini butuhkan. Benar nggak? Kemajuan teknologi, kemajuan infrastruktur dan yang harus yang dibutuhkan material. Itu tidak bisa material, tidak bisa dinafikan. Nah, kita bikin jalan tol, bikin infrastruktur, apa yang hari ini dibutuhkan? Ya material, kandungan. Nah, kan tetapi bagaimana kandungan itu, material itu tidak menjadi sebuah barang yang tidak bermanfaat, terutama ya persoalan-persoalan lingkungan lah gitu kan. Saya juga sepakat apa yang disampaikan Kang Deddy itu, kita harus jaga lingkungan dan lain sebagainya ya nggak? Terus kemudian jangan mendeskripsikan adanya tambang itu jalan jadi rusak, itu sebuah ekses sebab akibat, benar nggak? Nah ini peranan-peranan pemerintah, kita sebagai pemerintah, masyarakat juga, ya semuanya harus duduk satu meja. Tidak bisa kita menyalahkan. Kalau dikupas terkait dengan kejahatan lingkungan, kita ini semua berdosa kok. Benar nggak? Semua berdosa saya bilang. Kenapa berdosa? Ya pemerintahnya terutama. Harusnya pemerintah melakukan sebuah pengawasan yang ketat. Di situ kan jelas kalau bicara Minerba ya undang-undang. Ada peraturan Minerba, terlalu baik pengawasan, pembinaan pada siapapun. Benar nggak? Ada Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana mengelola lingkungan hidup yang ramah, termasuk masyarakatnya juga kan. Masyarakat juga kadang-kadang ya itu harus dikoreksi semua. Saya kira semua komponen yang terlibat aktif. Bagaimana sumber daya manusia itu dikelola dengan baik, lingkungan juga, potensi sumber daya alam dikelola dengan baik dan memberikan manfaat untuk pertumbuhan kepentingan masyarakat banyak. Saya kira tidak bisa disalahkan. Sekarang kan di wilayah selatan katanya bukan zona